Taiwan berbicara, dunia mendengar. 我们有3个目标，包括强化全社会治安环境。 Suara Taiwan, cerita dunia. Dengarkan hanya ada di Ruang Perspektif. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Dari ini bersama saya Yunus Hendri dalam acara kita yaitu adalah Perspektif. Dari ini saya akan mengangkat sebuah artikel yang saya beri judul adalah Rencana Perdamaian 20 Poin Donald Trump untuk Gaza, Harapan di Tengah Ketidakpastian Konflik Israel dan Hamas. Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump baru-baru ini mengajukan rencana perdamaian 20 poin Gaza sebagai upaya untuk mengakhiri konflik Israel-Hamas yang telah berlangsung hampir 2 tahun. Rencana ini juga diharapkan dapat menjadi blueprint bagi rekonstruksi dan juga pemerintahan Gaza pasca perang. Meskipun demikian, para ahli masih mempertanyakan apakah kabinet sayap kanan Israel akan menyetujui proposal ini. Namun di tengah tekanan internasional yang meningkat dan hilangnya dukungan dari sekutu, Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu diprediksi akan sulit menolak tawaran dari Presiden Donald Trump. Di pihak lain, Hamas berkemungkinan besar akan menolak syarat yang menuntut pembubaran militernya sehingga prospek perdamaian di Gaza masih diselimuti ketidakpastian. Tanggal 29 September, Donald Trump memperkenalkan rencana perdamaian 20 poin ini untuk mengakhiri konflik Gaza saat kunjungan PM Israel ke Gedung Putih. Setelah pertemuan tersebut, keduanya mengadakan konferensi pers bersama, di mana Netanyahu secara terbuka menyatakan bahwa ia mendukung rencana Donald Trump untuk mengakhiri perang Gaza. Rencana itu menggarisbawahi bahwa perang dapat segera berakhir jika Israel dan Hamas mencapai kesepakatan. Israel diharapkan akan menarik pasukannya secara bertahap dari Gaza meskipun jadwal pastinya belum dirinci. Perjanjian ini secara tegas menuntut Hamas untuk melucuti senjatanya dan mengecualikannya dari peran pemerintahan Gaza di masa mendatang. Aspek keamanan akan ditangani oleh Pasukan Stabilisasi Internasional atau ISF yang dipimpin oleh negara-negara Arab. Donald Trump sendiri akan memimpin Komite Perdamaian Internasional untuk mengawasi Komite Teknokrat Palestina yang nantinya akan memerintah Gaza. Selain itu, rencana ini juga menuntut Hamas untuk segera membebaskan lebih dari 20 sandera yang diyakini masih hidup dan juga menyerahkan jenazah sandera yang tersisa dalam waktu 72 jam setelah kesepakatan tercapai. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan ribuan tahanan Palestina. Proposal ini juga mengakui upaya pembentukan negara Palestina mengindikasikan bahwa pada akhirnya mungkin ada jalur kredibel menuju pembentukan nasib sendiri dan juga penentuan negara Palestina. Media BBC menganalisis bahwa kekuatan utama dari rencana ini adalah dorongan pribadi dari Donald Trump dan juga dukungan luas dari negara-negara Eropa dan Arab. Namun rencana ini masih kurang dalam detail implementasi seperti jadwal penarikan pasukan Israel yang belum jelas. Jika ingin diimplementasikan lebih lanjut, maka negosiasi yang sulit pasti akan terjadi. Dan selama proses tersebut, kesepakatan bisa saja runtuh kapan saja. Meskipun Netanyahu telah menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut, tetapi Israel belum resmi menerimanya karena rencana ini masih memerlukan persetujuan resmi dari kabinet melalui pemungutan suara. Analisis menunjukkan bahwa Netanyahu yang selama ini selalu berjanji untuk meraih kemenangan total kini bertaruh pada rencana Trump yang mungkin akan menjadi harga bagi karir politiknya. Kabinet sayap kanannya mungkin menganggap bahwa Israel terlalu banyak berkompromi dalam rencana yang pada akhirnya mengakui masa depan negara Palestina yang jauh dan juga berpotensi menolak kesepakatan tersebut. Jika Netanyahu memaksakan diri, maka hal itu dapat menyebabkan jatuhnya pemerintahannya. Setelah hampir 2 tahun serangan gencar di Gaza, Israel semakin terisolasi secara internasional. Tekanan dari komunitas internasional untuk menghentikan perang semakin meningkat, diikuti oleh tuduhan genosida yang diajukan oleh Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dan juga penyidikan PBB, serta gelombang pengakuan negara Palestina oleh banyak negara Eropa.